Perkenalkan, nama saya Bambang Permadi Kariswara, NIM 011 dari kelas PTUA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum acara ketiga, yaitu tentang anatomi unggas. Tujuan dari praktikum acara ketiga ini adalah mahasiswa mampu untuk memahami organ eksterior dan organ pelindung pada unggas. Dan kemudian mahasiswa mampu untuk memahami berbagai organ yang terdapat pada unggas, meliputi organ ekskresi, respirasi, pencernaan, dan reproduksi. Dan kemudian mahasiswa mampu untuk memahami berbagai penyakit yang sering menyerang pada unggas. Berikut penjelasannya. Bagian ini saya akan menjelaskan tentang organ eksterior dari ayam. Organ eksterior dari ayam terdiri dari jengger, paruh, mata, pial, leher, kemudian ada sepasang sayap, sepasang kaki, dan ekor. Untuk bagian pelindung dari ayam sendiri terdiri dari bulu dan kulit ayam. Dari organ pencernaan unggas, yang pertama adalah esofagus. Esofagus ini merupakan saluran yang menghubungkan menuju tembolok. Yang kedua adalah crop, berfungsi sebagai penghalus makanan. Yang ketiga ada proventriculus, berfungsi sebagai untuk mengeluarkan asam klorida, enzim, dan getah lambung. Yang selanjutnya ada ventriculus, yang berfungsi untuk menggiling pakan. Berikutnya ada organ usus halus yang berfungsi untuk penyerapan nutrisi pada pakan. Kemudian ada sekum yang berfungsi sebagai percabangan usus. Kemudian ada usus besar yang berfungsi sebagai absorpsi air dan garam. Kemudian yang terakhir ada kloaka yang merupakan saluran pembuangan unggas. Berikut adalah bagian dari organ respirasi unggas. Organ respirasi unggas berawal dari hidung yang merupakan organ eksternal. Kemudian adalah laring yang merupakan katup, berfungsi untuk menutup saat bernafas dan makan. Kemudian ada trakea yang merupakan buka udara yang merupakan jalan udara masuk ke dalam bronkus. Kemudian ada organ bronkus yang merupakan percabangan trakea dan berfungsi sebagai penyaring udara terakhir. Kemudian udara akan masuk paru-paru, di mana paru-paru terdapat bronkus, bronkeolus yang merupakan percabangan bronkus, dan kemudian alveolus yang merupakan tempat bertukaran oksigen dan karbon dioksida. Organ reproduksi unggas jantan yang pertama adalah testis. Testis ini merupakan organ yang berjumlah sepasang dengan fungsi untuk menghasilkan sperma dan untuk menghasilkan hormon yang terdapat pada unggas jantan yang disebut androgen. Organ reproduksi unggas jantan selanjutnya adalah epididymis. Epididymis ini berjumlah sepasang dengan fungsi sebagai alat transport dan sebagai tempat untuk menyimpan sperma. Epididymis ini dibagi menjadi 3 bagian, yakni kepala atau caput epididymis, kemudian badan epididymis, dan yang terakhir adalah ekor epididymis. Organ reproduksi selanjutnya adalah vas deferens. Vas deferens ini merupakan organ yang berfungsi untuk mengangkut sperma dari ekor epididymis menuju ke uretra. Organ reproduksi yang terakhir yakni adalah kloaka. Kloaka ini berfungsi untuk melindungi alat reproduksi, yakni papila. Berikut adalah bagian organ reproduksi dari unggas betina. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium ini merupakan bagian penghasil sel telur. Kemudian ada oviduct. Oviduct ini merupakan bagian yang dibagi menjadi 3, yaitu infundibulum, berfungsi untuk menangkap sel telur, magnum berfungsi untuk menghasilkan sel putih telur, dan isthmus yang berfungsi untuk melindungi telur dari mikroba. Kemudian ada uterus yang merupakan bagian untuk membentuk cakang telur. Dan selanjutnya ada vagina yang merupakan alat kopulasi, dan yang terakhir adalah kloaka. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang organ ekskresi dari unggas. Organ ekskresi dari unggas terdiri dari ginjal, ureter, dan kloaka. Ginjal berjumlah sepasang yang berfungsi untuk memfiltrasi darah. Kemudian urin akan menuju ke saluran ureter. Kemudian urin akan bercampur dengan feses dan kemudian akan dikeluarkan melalui bagian kloaka.
Baik, untuk berikutnya kita akan membahas tentang penyakit yang sering menyerang pada unggas. Untuk penyakit pada unggas sendiri dibagi menjadi 4 berdasarkan asalnya, yaitu penyakit yang berasal dari virus, penyakit yang berasal dari bakteri, penyakit yang berasal dari jamur, dan penyakit yang berasal dari parasit. Untuk penyakit yang disebabkan oleh virus, salah satu contohnya adalah IBH atau Inclusion Body Hepatitis. IBH ini disebabkan oleh virus yang bernama adenovirus. Untuk gejala unggas yang terinfeksi penyakit ini adalah jengger dan pial pucat, adanya anemia, serta kematian mendadak pada unggas. Kemudian untuk pencegahannya dapat dilakukan dengan manajemen pemeliharaan yang baik. Sedangkan untuk pengobatannya, hingga sekarang ini belum ditemukan obat yang secara spesifik menyembuhkan penyakit ini. Namun pemberian antibiotik dapat diberikan untuk infeksi sekunder. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri, salah satu contohnya adalah CRD atau Chronic Respiratory Disease. Penyakit ini disebabkan oleh Mycoplasma gallisepticum. Untuk unggas yang terserang penyakit ini memiliki gejala seperti batuk, muka bengkak, kemudian mengeluarkan suara sewaktu bernafas, dan dapat menurunkan produksi telur. Untuk pengobatannya dapat diberikan berbagai vitamin untuk mempercepat proses kesembuhannya. Sedangkan untuk pencegahan dapat diberikan vaksinasi. Dan disebabkan oleh jamur, salah satu contohnya adalah Aspergillosis. Untuk Aspergillosis ini disebabkan oleh jamur yang bernama Aspergillus. Untuk gejala dari penyakit ini adalah unggas dapat mengalami kejang-kejang dan kesulitan bernafas. Untuk pengobatannya, hingga saat ini belum ditemukan obat yang efektif untuk menyembuhkan penyakit ini. Sedangkan untuk pencegahannya adalah dengan pemberian pakan dan beberapa vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk selanjutnya adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit. Salah satu contohnya adalah kokidiosis. Untuk penyakit ini disebabkan oleh parasit bernama Emeria. Untuk gejala dari unggas yang terserang penyakit ini dapat berupa bulu berdiri, jengkel dan piar pucat, dan kemudian dapat menyebabkan kematian. Untuk penyakit ini sendiri akan menyerang organ usus halus pada unggas. Untuk penjagaannya dapat dilakukan tindakan biosecurity yang baik dan dapat diberikan vaksinasi secara teratur. Untuk pengobatannya dapat diberikan obat-obat parasit yang tersedia di pasaran. Sekian penjelasan dari saya mengenai praktikum acara ketiga ini. Semoga bermanfaat, dan apabila terdapat kekurangan